Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi dengan saya di channel Berbagi Ilmu. Nah, kita mau bahas tentang aturan THR tahun 2020 yang baru saja dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Nah, memang aturan THR yang akan kita bahas kali ini memiliki keunikan tersendiri karena dia terbit di masa virus corona yang membuat sektor ekonomi terpuruk. Seperti apa aturan yang dia bikin atau yang pemerintah buat dan bagaimana dampaknya kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini saya potong lah ya dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor M-6-HI titik 00.01 garing 5 garing 2020, yaitu tentang pelaksanaan pemberian THR di perusahaan dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, jadi dari irah-irah pun, dari judul pun sudah jelas bahwa THR ini berkaitan sekali dengan masa pandemi COVID. Ya, berbeda dengan tahun sebelumnya yang isinya cenderung normatif. Nah, kali ini THR ini dikaitkan dengan kondisi COVID, di mana kita semua tahu penerapan PSBB di beberapa daerah menyebabkan banyak sektor usaha yang tidak dapat beroperasi secara normal. Ya, nah, yang pertama, surat edaran ini ditujukan kepada gubernur, ya, karena kita bisa lihat di di kalimat sebelum angka 1 itu yang diminta adalah gubernur. Artinya yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk pelaksanaan surat edaran ini adalah gubernur. Nah, tugas pertama ini bagus ya, artinya memastikan perusahaan agar membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, artinya THR itu tetap ada sesuai dengan Permenaker tahun 2016 yang nanti kita akan bahas ya. Nah, jadi bahasanya adalah memastikan. Artinya katakanlah ada perusahaan yang tidak melakukan pembayaran, nah itu harus benar-benar tercatat. Jadi gubernur juga jangan hanya duduk terima laporan saja, dia juga harus melakukan pengecekan. Juga jangan terlalu banyak bicara ya di media ya. Saya lihat banyak gubernur yang cuma banyak bicara tanpa melakukan kerja yang nyata. Yang kedua, kaitannya adalah dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan. Artinya yang paling dekat adalah THR terkait dengan Idul Fitri ya. Solusi diperoleh melalui dialog. Nah, ini membuka peluang untuk pembicaraan secara bipartit, baik dengan pekerja maupun dengan serikat pekerja. Nah, cuman ada syaratnya di sini. Syaratnya yang pertama, pihak perusahaan tidak mampu. Nah, tidak mampu itu harus ada buktinya atau dokumennya, yaitu laporan keuangan perusahaan yang transparan dan etikat baik. Nah, ini sudah jelas ya, transparan dan etikat baik. Nah, jadi kalau ada yang mencurangi isi laporan keuangan, memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan supaya tidak dibayarkan THR, maka sebenarnya itu pelanggaran ketenagakerjaan. Nah, dialog tersebut harus ada kesepakatan, ya. Kesepakatan antara lain satu, bila tidak mampu dapat dilakukan secara bertahap. Nah, tidak disebutkan bertahap ini bertahap yang seperti apa, apakah harus selesai dalam tahun ini ataukah harus dibayarkan secara tiap bulan pro rata atau bagaimana, tidak disebutkan. Nah, di sini saya melihat pemerintah memberikan keleluasaan bagi terutama bagi pengusaha ya, untuk membayarkan kewajibannya kepada pekerja. Nah, yang B, jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang telah ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Nah, ini juga
harusnya memberikan jangka waktu itu ada batasnya. Artinya sama seperti dengan perusahaan ketika mengejar bisnis, mengejar profit, selalu karyawan dibebani dengan target. Tetapi ketika ini mau melakukan kewajibannya, jangka waktunya diumbar. Harusnya dibatasi paling lama setahun atau 2 tahun lah, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga perusahaan pun bisa menyusun strategi yang jelas. Ya, kalau seperti ini dan kebetulan di pegawainya adalah memiliki pengusaha itu memiliki pegawai-pegawai yang mungkin kondisinya kurang kritis, pemahaman ketenaga kerjaannya tidak merata, dia bisa saja bilang penundaan sampai 10 tahun. Nah, ini yang menjadi kasihan ya pegawainya. Jadi saya harap intervensi pemerintah dalam membela atau melindungi hak-hak pekerja itu hadir, bukan hanya diambangkan seperti ini. Kalau cara pembayarannya bertahap, oke lah, mungkin bisa dicicil pro rata atau mungkin 50-50 atau bagaimana, itu kita kasih keleluasaan. Tetapi kalau jangka waktunya juga diambangkan, ya ini yang membuat sisi pekerja yang secara notabene selalu lebih lemah itu menjadi tidak menguntungkan. Nah, terus yang kemudian yang ketiga adalah waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR. Nah, pertanyaannya kalau sudah ada kesepakatan penundaan, apakah juga kena denda? Nah, ini harus jelas, ya. Atau yang dikenakan denda hanya yang selisihnya yang belum dibayar. Nah, karena di Permenaker tidak dijelaskan dengan detail seperti apa. Padahal yang namanya surat edaran itu harus petunjuk teknis kan, itu harus lebih detail daripada ketentuan yang lebih tinggi. Tidak ada masalah kalau ketentuan pelaksananya atau petunjuk teknisnya itu mungkin isinya 10 lembar dan bagaimana. Yang penting detail jelas. Kalau ini ada sedikit kelemahan, ya. Nah, itu poin penting. Kemudian kita lanjut lagi ke potongan selanjutnya. Yang ketiga adalah kesepakatan tersebut dilaporkan oleh perusahaan. Jadi yang wajib melaporkan adalah perusahaan. Nah, seharusnya di sini selain oleh perusahaan, pihak perwakilan pekerja juga dicantumkan wajib berhak menerima salinan laporan atau bukti pelaporan perusahaan ke dinas, sehingga benar terjadi telah dilakukan pelaporan oleh perusahaan. Kalau seperti ini dilaporkan tidak dilaporkan kan tidak tahu, karena tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan bukti pelaporan itu ke perwakilan pekerja atau ke pekerja, ya. Jadi bisa saja seolah-olah hilang gitu saja. Nah, sisi perlindungan terhadap pekerja pun di sini masih belum kuat, ya. Nah, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR dan denda tidak menghilangkan kewajiban. Ya, tentu pasti, karena itu adalah kewajiban yang sudah diatur atau diamanatkan undang-undang. Ya, ini normatif saja. Nah, kemudian dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR keagamaan, diharapkan membentuk posko THR keagamaan tahun 2020 di masing-masing provinsi. Terus kemudian menyampaikan surat edaran ini ke Bupati Wali Kota serta ke pemangku kepentingan terkait. Ya, harapannya posko itu bukan hanya sekedar PNS duduk terima laporan, tapi juga melakukan pengecekan, kemudian memverifikasi kesepakatan yang dilakukan itu benar adanya atau tidak. Ya, kalau cuma duduk terima laporan, ya sebenarnya sangat disayangkan kalau posko itu cuma untuk dibentuk seperti itu, ya. Nah, kemudian kita mau bahas tentang aturan THR-nya seperti apa sih sebenarnya. Nah, aturan THR masih sama mengacu ke Permenaker Trans nomor 6
tahun 2016. Ya, ini belum dicabut, jadi ini meliputi masih berlaku lah ya, ibaratnya seperti itu. Seperti itu. Besarnya THR masih tetap, yaitu 1 kali gaji atau 1 kali upah ya, dalam yang diterima tiap bulan, minimal 1 kali. Kalau ada yang kasih 2 kali, 3 kali, ya itu alhamdulillah ya. Itu berarti perusahaannya memang baik. Ya. Beruntung kalau kalian bekerja di perusahaan yang seperti itu. Nah, saya nggak akan membahas besarannya, tapi saya mau bahas kaitan dengan siapa saja yang berhak. Ya. Kenapa? Karena sebelum masa turunnya THR ini kan sudah banyak sekali dilakukan pemecatan, perumahan, penghentian kontrak. Nah, apakah mereka itu termasuk pekerja yang berhak juga dapat THR atau tidak? Nah, kita masuk dulu ke pasal 5 ayat 4, yaitu ya. Pembayaran THR itu dibayarkan wajib paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Ya, kalau Idul Fitri nanti akan jatuh atau setelah penetapan pemerintah tanggal 24 atau tanggal 25, ya berarti 7 hari sebelum tanggal tersebut harus sudah dibayarkan. Kalau belum dibayarkan, belum ada pembicaraan atau kesepakatan, bisa jadi ini adalah dikenakan denda ya. Nah, jadi kalau kalian yang saat ini masih belum dapat THR, perlu kalian tanyakan kepada HRD atau SDM di tempat kerja kalian segera mengenai apakah memang perusahaan itu akan mengadakan dialog atau sebenarnya sudah akan dibayarkan paling lambat 7 hari tersebut. Nah, itu penting supaya apa? Supaya tidak bertanya-tanya dan timbul isu-isu sehingga hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha menjadi tidak harmonis. Nah, selanjutnya di pasal 6 dinyatakan bahwa pembayaran THR itu dalam bentuk uang. Nah, ini digarisbawahi ya, uang. Artinya tidak ada THR itu dalam bentuk barang. Entah itu makanan, parcel, atau barang yang lain, itu tidak ada, itu bukan THR. Yang namanya THR itu dalam bentuk uang, itu bunyi dari Permenaker ya. Pemerintah yang bikin seperti ini ya. Jadi pengusaha harus memberikannya dalam bentuk uang, bukan bentuk barang. Karena saya mendapati ya, tapi beberapa tahun yang lalu lah, pekerja pabrik itu diberikan THR itu ya, katakanlah itu pabrik makanan, ya makanan yang ada di pabrik itu dalam dibentuk parcel dikasihkan, bingkisan-bingkisan makanan, ya, seperti itu. Nah, sayangnya memang banyak pekerja kita yang tidak memahami aturan ketenaga kerjaan, sehingga ya terima-terima saja, namanya orang timur ya, dikasih makanan ya diterima, dianggapnya itu sudah oke, THR diganti makanan, alhamdulillah. Padahal ada hak-hak yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan bahwa pekerja itu berhak THR atas uang. Bukannya kita tidak bersyukur, tapi kita jangan mau dibodohi ya. Tipis bedanya antara orang bersyukur dan orang yang bodoh. Artinya jangan mau kita dibodohi. Ya, setidaknya kita sampaikan lah, ini aturannya seperti ini ya, tolong ditepati. Nah, yang menarik di sini ya, yang saya mau coba kaitkan, yaitu pekerja yang di PHK ya, putus hubungan kerja lah ya, berdasarkan PKWTT, artinya dia pegawai tetap ya, sejak 30 hari sebelum hari raya atau keagamaan, berhak atas THR. Artinya perusahaan harus mengkalkulasi, menghitung berapa banyak pekerja yang sifatnya statusnya pegawai tetap yang dia rumahkan atau dia PHK selama masa COVID ini. Apakah hitungannya 30 hari sebelum atau setelah? Nah, kalau COVID ini mulainya Maret ya,
kan 2 Maret itu pengumuman ya, Presiden Jokowi bilang ada 2 orang positif COVID. Nah, bergulir 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan dan seterusnya, kan sudah banyak perumahan pemutusan kontrak, terutama yang pegawai tetap. Itu otomatis ongkos atau biaya THR-nya dari perusahaan tereduksi sangat banyak. Itu yang perlu diingat. Ya. Nah, yang menarik di ayat 3-nya, ketentuan pada ayat 1 tidak berlaku bagi pekerja yang hubungan kerjanya adalah PKWT yang berakhir sebelum Hari Raya Keagamaan. Artinya, kalau Anda statusnya PKWT dan Anda dirumahkan, katakanlah tanggal besok Senin gitu, meskipun Anda tidak akan mendapatkan yang namanya THR. Nah, itulah artinya peraturan ini. Pegawai kontrak atau PKWT itu hanya mendapatkan THR bila dia masih tetap bekerja sampai dengan melewati Hari Raya Keagamaan. Jadi kalau hari ini Anda di PHK dan status Anda pakai kontrak, jangan harapkan Anda dapat THR. Nah, ini yang sebenarnya harus dilindungi. Karena apa? Karena tadi ngomongnya masa pandemi corona. Pengusaha dikasih keleluasaan seperti itu, tetapi pihak pekerja kontrak yang lebih rawan statusnya, kelangsungan hidupnya, itu tidak ada perubahan mengenai kebijakan. Nah, saya harap pemerintah juga memperhatikan lah ya, tidak hanya yang punya duit saja, tapi saya yakin banyak masyarakat yang perlu diperhatikan, apalagi mereka yang sungguh-sungguh bekerja menghidupi untuk keluarganya ya. Nah, jadi harapannya kalau sekarang kalian masih belum dapat THR, tanyakan kepada SDM atau HRD-nya apakah akan dilakukan perundingan menurut Permenaker atau surat edaran Menaker yang tadi yang nomor 6 itu, atau memang sudah ada rencana untuk pembayaran dalam minggu ini, besok Senin sampai Jumat lah ya, itu paling lambat. Nah, atau kalau bagi pengusaha, kalau memang belum mampu, ya proaktif lah, ngomong kepada perwakilan pegawai, ngomong kepada serikat pekerja, jangan diam saja seolah-olah nggak tahu apa-apa. Siapkan juga data-data tentang laporan keuangan yang memang mengalami penurunan atau mungkin kerugian. Jelaskan kepada pegawai dengan bijak, ya. Dan bagi pemerintah yang menerapkan posko ke pembayaran THR, ya hendaknya aktif. Jangan cuman menunggu laporan saja. Datangin itu instansi-instansi, datangin itu perusahaan-perusahaan. Terus banyak sekali perusahaan yang tidak tahu tentang aturan ini. Banyak sekali perusahaan atau tempat usaha yang masih membayar THR pegawainya dengan barang. Ya. Datangin itu tugas kalian. Ya. Nah, mudah-mudahan kalau ada yang merencanakan untuk efisiensi pengurangan pegawai, ya dilakukanlah setelah uang THR diberikan. Harapannya seperti itu. Ya, jangan menambah gejolak semakin susahnya penderitaan kaum pekerja, terutama teman-teman pekerja yang gajinya UMR. Ya. Nah, itu saja tanggapan saya, tanggapan pribadi ya, mengenai surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 6, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Pemerintah sudah sangat baik memberikan kelonggaran bagi pengusaha, ya hendaknya pengusaha proaktif lah kepada pekerja, menyampaikannya kalau memang tidak mampu membayar THR. Itu saja dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan. Kritik dan saran saya terima dengan terbuka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.